Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Fadila dengan NIM 212410103026 dari Prodi Informatika dari kelas Sistem Basis Data. Baik, untuk pada sini saya akan mengerjakan tugas dari asisten dosen, yaitu mengenai penggunaan join multi-table. Di sini sudah disiapkan ya untuk IRD-nya. Ini adalah IRD-nya, bisa dilihat pada beberapa tabel. Nah, ini juga sudah ada untuk contoh-contohnya. Kita kerjakan yang tidak di blok. Jadi untuk di sini ada sudah yang di blok itu sudah dikerjakan di saat praktikum kemarin. Baik, langsung saja kita kerjakan ya. Sebelumnya saya sudah membuat untuk codingannya di SQL. Baik, di sini kita langsung kerjakan saja. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai, sebentar saya naikkan. Jadi untuk pembahasan pertama itu terdapat di soal nomor A6, yaitu pertama kita disuruh untuk menampilkan nama-nama produk, harga, ID transaksi, harga, serta nama kategori barang berturut-turut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini saya sudah membuat. Pertama kita buat relasi terlebih dahulu, yaitu select from B, kita panggil tabel produknya, lalu dialiaskan, lalu saya tuliskan join, saya joinkan dengan kategoris. Berarti untuk salah satu dari tabel yang harus ditampilkan di sini berada di, nah ini ada berdasarkan nama kategorinya. Berarti untuk nama kategori itu terdapat di dalam tabel kategori. Nah di sini jadi kita panggil nama kategorinya. Kita menggunakan order by. Lalu untuk tabel kolom apa yang ditampilkan? Di sini saya tampilkan product name, unit price, dan juga kategori name. Dan kalau di running hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah ditampilkan ya. Pertama ada product name-nya itu apa? Nah, ini ada cafe dan juga yang lain. Unit price, nah ini adalah stok satuannya berapa, dan juga ada kategori name-nya. Nah, ini ada kategorinya itu ada beverages. Ya, baik. Selanjutnya untuk soal nomor 7, tampilkan nama perusahaan customers, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian berturut-turut berdasarkan nama perusahaan. Untuk soal nomor 7, yang pertama kita cari relasinya terlebih dahulu, yaitu customer dan juga order. Nah, untuk nama perusahaan itu kan itu masuk di dalam tabel customers, dan juga untuk kolom transaksi itu berada di order. Jadi kita buat relasi antara tabel customer dan juga order, dan juga kita aliaskan untuk tabel-tabelnya. Setelah itu kita
hubungkan, kita hubungkan antara alias dari customers PJU, kita joinkan menggunakan ID-nya. Yang kita gunakan adalah ID customers. Order by, nah itu yang kita tampilkan adalah company name-nya. Kalau di run itu hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini ada data outputnya itu ada company name termasuk, customers ID juga masuk, lalu order ID juga masuk ya, dan juga order date. Nah, oke, baik, sudah terpenuhi untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tampilkan ID order, ya, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Berarti ini adalah relasi dari tabel produk dan juga order. Nah, soal A8 itu ada. Pertama, pastinya kita joinkan terlebih dahulu sebelum kita tuliskan nama tabel atau nama kolom-kolom yang terdapat dalam tabel order dan juga tabel produk ini, order details. Baik, ini yang kita joinkan, yang kita buat relasi. Syarat untuk penggunaan join ini harus relationship ya. Jadi kita harus mengetahui juga tentang ranking-nya. Jadi nanti itu ini berrelasi dengan apa. Nah, baru bisa dilakukan join. Oke, kita run, kita coba. Nah, di sini sudah tertampilkan. Yang pertama kita tadi disuruh untuk menampilkan order ID-nya berapa, order date, dan juga produk ID. Ini ada produk ID-nya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada pembahasan soal ya. Ini ada contoh-contoh untuk mengerjakan soal-soal di bawahnya ini. Yang pertama, baik, kita kerjakan soal B4. Soal B4 yaitu pertama tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Ini relasi antara order dan juga nama barang. Nama barang itu biasanya terdapat di tabel produk. Nah ya, oh ternyata kita masuk ke order details. Nah ini ada untuk soal B4 ini itu kita melakukan join sebanyak 2 kali. Berarti kenapa dijoinkan 2 kali? Karena untuk persyaratannya tadi itu nama tabel, nama kolom-kolom yang disebutkan itu berada di 3 tabel ini. Yang pertama ada tabel order, yang kedua ada order detail, dan juga tabel produk. Nah, untuk pertama untuk penampilan ordernya, order ID itu terdapat dari tabel order. Untuk kolom order ID itu terdapat di order details, dan untuk order date atau tanggal order
itu terdapat di tabel order dan juga product name itu terdapat di tabel product. Maka kita harus joinkan. Untuk syaratnya agar bisa join, ketiganya ini harus mempunyai foreign key atau constraint, harus ada constraint-nya. Jadi untuk tiga tabel ini saling berhubungan. Bisa dilihat mungkin dari relasi dari IRD-nya ini. Tadi terdapat dari products, relasinya itu bisa ke order details dan juga ini products, order details dan juga order. Nah, berarti ini awalnya kenapa dipisah antara order details dan juga order ini mungkin karena many to many. Lalu dibuat sebuah tabel lagi agar tidak terjadinya many to many. Dari awalnya tabel order ke langsung produk, maka dibuat lagi tabel satu lagi yaitu order details. Oke, untuk caranya seperti ini, yaitu select UD. Nah, pertama kita buat relasi dulu antara order dan juga order details. Setelah itu kita buat relasi lagi ke produk, tabel products. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini ada. Jadi ini ada 3 tabel yang direlasikan ya. Yang pertama ada order ID, order date juga masuk, dan juga product name-nya juga sudah masuk. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Ke Postgre. Ini. Jadi di sini ada kita joinkan ada 3 tabel. Yang pertama adalah employee territory dan juga territory itu sendiri. Pertama kita buat relasi lagi antara employee dan juga employee territory. Dan juga kita aliaskan masing-masing tabelnya. Ini untuk pembahasan B5 ini sama dengan pembahasan B4-nya. Soal B4 yaitu hampir sama atau bisa dikatakan sama sih. Nah, ini pertama kita joinkan yang dari antara employee ke employee territory, lalu dari employee territory masuk ke teritorinya. Hasilnya seperti ini. Untuk select first name, nah ini ada string ya. Ini adalah menampung sebuah string agar bisa digabungkan antara first name dan juga last name-nya. Ada nama lengkap, lalu dialiaskan ke nama lengkap. Setelah itu sudah masuk. Ini ada teritori description-nya. Masuk ke soal berikutnya yaitu soal B6. B6 tampilkan nama customers, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Jadi ini ada relasi antara nama customers lalu ke order, tabel order atau lalu ke shippers. Oke, kita coba cek. Cek ORD-nya, customers, shippers. Nah, ini dari tabel customers, nanti relasinya dari customers ke order, dari order ke shippers. Nah, untuk menjoinkannya, nah ini. Nah, pertama dari tabel customers terlebih dahulu. Dari tabel customers kita joinkan ke orders. Nah, untuk ID yang kita joinkan itu dari ID customersnya.
Lalu dari tabel order masuk ke shippers. Nah, ini kita joinkan. Untuk ini ya, untuk constraints-nya itu mungkin bisa dilihat lagi. Karena pertama, untuk shippers-nya ini tadi tidak menggunakan shippers ID. Nah, untuk join antara tabel order dengan shippers-nya. Jadi itu untuk di shippers yang menjadi constraint, yang constraint ke tabel order itu di tabel ordernya itu yaitu ada shipper via. Jadi bukan shipper ID-nya. Cuma beda nama kolomnya. Untuk constraints-nya, beda nama constraints-nya. Oke, kita akan. Nah, hasilnya seperti ini. Yang ini yang ditampilkan ada company name, order ID, order date, dan juga company name-nya. Company name yang terdapat di shippers. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Soal selanjutnya, soal B7. Yaitu tampilkan nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai. Dari relasi antar supplier, kategori, dan juga nama barangnya. Kita masuk ke Postgre. Di sini ada tabel supplier, produk, dan juga kategori. Kita langsung run. Hasilnya seperti ini. Oke, untuk caranya, untuk cara pengerjaannya juga sama dengan mungkin untuk soal yang B ini, untuk cara pengerjaan dari semua soalnya itu sama, yaitu menggunakan multi tabel. Itu lebih dari 2 tabel. Jadi ada 3 tabel yang dijoinkan. Berbeda dengan soal yang A, tadi hanya 2 tabel. Oke, lanjut kita masuk ke soal yang C. Untuk soal yang C ini kita nah ini sudah ada contohnya, contoh dari untuk pengerjaannya juga di select multi table dengan syarat, ini ada syarat-syaratnya di bawah ini. Nah, untuk yang soal C ini kita gunakan where, kita tambahkan penggunaan where dan juga order by secara langsung. Nah, kita masuk ke C5. Kita diharuskan untuk tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya bervegas dan juga harganya di bawah dari $10. Oke, kita masuk ke Postgre-nya. C5 nih. Kita buat kita joinkan antara tabel produk dan juga kategori pertama, yaitu kita constraints, kita hubungkan antar ID-nya, foreign key ID-nya, antar foreign key-nya. Setelah itu where, nah kita gunakan where, yaitu unit price apabila kurang dari 10 dan juga n, kategori name yaitu Beveregas. Jadi apabila yang ditampilkan hanya unit price yang bernilai 10 dan juga kategori name yang bernilai Beveregas. Hanya 2 tabel itu. Apabila ada di unit price itu masih ada yang bernilai 10, akan tetapi kategori name itu tidak Beveregas, maka tidak akan ditampilkan. Karena untuk C5 ini kita disuruh untuk menampilkan yang kategori name itu Beveregas dan juga unit price-nya itu di bawah dari $10. Di sini itu kita gunakan aritmatika n untuk mencari nilainya.
Berbeda dengan OR, apabila OR, maka semua unit price yang bernilai 10 dan juga kategori name yang bernilai unit price yang bernilai dikurang dari 10 itu, maka semua akan ditampilkan. Meskipun kategori name-nya itu tidak bervarigas. Bervarigas. Nah, coba kita run. Di sini hanya ada 2 kolom yang bernilai di bawah kurang dari 10 dan juga kategorinya bervarigas. Coba kita ganti ini dengan for. Maka nanti akan berbeda. Nah, kalau kita gunakan OR, nah itu akan menampilkan semua. Jadi apabila yang ditampilkan itu jadi kategori name-nya itu yang bervarigas, meskipun unit price-nya itu lebih dari 10 juga ditampilkan. Nah, ini dan juga apabila kategori unit price-nya itu kurang dari 10, maka akan ditampilkan tidak sesuai dengan kategorinya. Karena di sini kita menampilkan kategori name dan juga unit price-nya yang bernilai 10 dan kategori name-nya itu berisi bervarigas, maka hanya ada 2 tabel yang bernilai sama. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal C6. C6. Tampilkan nama perusahaan customers asal USA, lalu order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian berturut-turut berdasarkan tanggal pembeliannya. Tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembeliannya. Oke. Oke, pertama kita joinkan terlebih dahulu antara customers dan juga tabel orders. Nah, lalu kita joinkan juga untuk ID-nya di customer ID yang terdapat order.customer ID sama dengan c.customer ID. Nah, lalu where, kita gunakan where untuk kombinasi, yaitu yang ditampilkan adalah country-nya itu ada USA saja, and ekstrak Y-nya itu kurang dari 1997. Jadi di bawahnya 1997. Coba kita lakukan. Nah, jadi ini rincian semua tabel yang di bawah dari 1997. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama supplier beserta nama kategori barangnya. Baik, untuk soal selanjutnya itu, nah ini ada 3 tabel yang harus dijoinkan. Ada tabel customers, sebentar maaf, ini soal nomor 8 ya. Nah, ini. Kita masuk ke C7, maaf, lewat.
Untuk C7 yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order tujuan pengirimannya sama, dan juga asal negara employee yang dilakukan setelah tahun 1997. Jadi ada 3 tabel yang berhubungan, yaitu ada tabel order, shippers, dan juga tabel customers. Yang pertama kita buat relasinya terlebih dahulu. Nah, pertama dari customer ke order, dari order ke shippers. Oke. Kita langsung run. Nah, ini hasilnya. Ini untuk tahunnya sudah lebih dari 1997. Oke, baik, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu soal C8. Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Langsung kita run. Kita coba. Oke. Nah, hasilnya sudah keluar. Pertama kita select company name, kita tuliskan, kita relasikan. Nah, ini kita relasikan antara tabel produk, kita lihatkan, kita joinkan dengan supplier. Nah, ini constraint-nya. Setelah itu kita joinkan lagi ke kategori dan kita joinkan, kita buat relasinya, kita hubungkan constraint-nya. Nah, ini adalah data-data yang ada kolom-kolom yang harus ditampilkan di setiap tabel. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya adalah soal yang D. Pertama ada yang keempat, D4. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoinkan E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 dan E2? Jadi E1-nya many dan E2-nya itu one. Untuk S1-nya itu seperti halnya klien, dan E2-nya itu adalah manajernya. Kenapa? Karena semua nilai yang terdapat di E1 itu bergantung dari E2-nya. Dan E2 itu bisa berdiri sendiri. Jadi E2 itu bisa tidak memerlukan E1-nya. Berbeda dengan E1 itu pasti memerlukan E2. Nah, untuk penjelasan singkatnya mungkin seperti itu. Nah, untuk penjelasan penampilan tabelnya mungkin kita lanjut ke soal yang nomor 6. Itu tampilkan nama lengkap, employee, serta nama lengkap pimpinan jika E1 dan E21. Baik, untuk D6 ini sudah saya kerjakan. Select E1 freeze yang kita tuliskan. Nah, untuk relasinya seperti ini. Employee E1 kita jadikan dengan employee E2. Yang berbeda adalah di constraint-nya. Karena di tabel employee tadi bisa dilihat di sini. Dalam employee ini menyimpan, nah ini ada berputar. Jadi employee ini menyimpan data dari bawahan dan juga data dari pimpinannya. Yang membedakan adalah ID-nya. Nah, bisa dilihat di sini ada 1, pimpinannya ada 2, adalah 2. 3, pimpinannya adalah 4 ada pimpinannya adalah 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 9. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Nah, perbedaannya dengan D6 dan juga D9 itu hanya pada penggunaan join-nya. Kalau kita menggunakan join saja, maka yang ditampilkan hanyalah
semua bawahan dan juga pimpinannya, yang jadi bawahan mempunyai pimpinan dan pimpinan mempunyai bawahan. Kalau kita gunakan full join, maka semua datanya akan ditampilkan. Ini bisa dilihat untuk Andre full Balar 2 itu tidak memiliki pimpinan karena dia adalah pimpinan, maka bernilai 0. Ini adalah hasilnya. Mungkin untuk penjelasan untuk pengerjaannya mungkin cukup sampai di sini saja. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.